Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anas di channel tintahijau.com. Bersama saya saat ini ada Epi Silviadi. Ini sebenarnya kawan lama Bung ya, yang baru sekarang ketemu lagi. Udah berapa tahun nggak ketemu ya? Kurang lebih sekitar 2 tahun apa ya? 2 tahun udah menghilang. Iya, udah cukup lama betul kita nggak pernah ketemu. Yang membedakan adalah hari ini kalau beliau sekarang punya gelar sendiri. Rahyang Mandala Jati. Epi Silviadi. Sanggabuana. Sanggabuana. Ya, saya masih jadi anak jalanan tetap seperti yang dulu, nggak ada perubahan. Hari ini saya ada di Padepokan Galuh Pakuan di daerah Karanganyar, Subang Kota. Apa hari ini Bung yang jadi aktivitas kesibukan? Ya biasa, rutin. Ada beberapa yang bisa dijalankan ya. Ya. Ada yang paling ini sekarang di digitalisasi desa. Ya, terus juga next mungkin sekarang lagi persiapan untuk Pesanggiri Jaipong. Oke. Yang biasa tahunan ya biasanya. Ya. Itu ini udah seri keempat. Oke. Ini yang menarik itu ini loh Bung. Kita biasa manggil Bung ya. Jadi netizen jangan aneh. Dari dulu kita masih pakai Bung. Bodoh amat orang manggil beliau Raja, Kang Raja. Aku tetap yang dulu lah Bung. Bung, justru yang menarik itu hari ini posisi banyak masyarakat manggil Raja. Di satu sisi kita banyak baca berita ngurusin desa digital. Ini kan antara masa lalu kasarnya tradisional dengan era modern. Apa sebenarnya yang lagi dicari atau yang lagi dimimpikan dengan desa digital ini? Begini, teknologi ini adalah sebuah perkembangan zaman ya, di mana ini yang kemudian mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dan juga peradaban. Nah, bila mana ditinggalkan oleh adat istiadat, oleh para pemangku adat, kita yang ketinggalan. Makanya di Sunda ini, di adat Sunda ini ada yang disebut terkait paribahasa adat ataupun misalnya hukum adat, di mana di situ ada bahasa yang disebut minung ka waktu mi baba ka zaman. Nah, dalam konteks ini kemudian saya berpikir bahwa bila mana teknologi ini tidak diambil oleh masyarakat adat, maka kita akan menjadi terbelakang. Dari situlah saya membuat sebuah fatwa bahwa teknologi harus menjadi tradisi bagi bangsa Sunda. Jadi membudayakan tradisi. Ya. Jadi dijadikan tradisi. Jadi sesuatu yang bukan lagi dianggap modern, tapi sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi bagi bangsa kita. Karena bahkan teknologi ini bisa mengalahkan istri ya. Yang pertama kita pegang mau tidur atau mau tidur pakai itulah kira-kira yang dipikirkan oleh saya. Itu. Ini yang di Cijambe ada 5 desa ya? Ya. Gimana sih itu ceritanya? Jadi begini, awalnya saya melihat bahwa ini kok desa ini katanya sudah merdeka nih kita kan? Iya. Tapi sampai detik ini ya kejomplangan antara desa dengan kota, sekalipun undang-undang sudah dibuat tetap saja. Artinya ini ada persoalan yang terus-menerus sampai detik ini bahwa desa tetap menjadi objek, tidak pernah menjadi subjek. Nah, yang pertama yang saya pikir adalah bagaimana produktivitas desa kemudian diatur oleh orang kota. Nah inilah, siapa yang mengatur ini? Kalau yang saya lihat ini ada satu orang yang di tengah, yang dimana dia tidak pernah berdagang, juga dia tidak pernah bertani, tapi dia mendapatkan untung banyak gitu loh. Dari sinilah saya berpikir, ini desa ini hanya menjadi objek saja. Itu dari salah satu itu. Yang kedua juga, dari sanalah mungkin saya berpikir bahwa orang yang ada di tengah inilah orang yang menguasai informasi. Akhirnya kemudian teknologi harus masuk ke desa. Teknologi harus masuk ke desa. Dan kemudian jadi persoalan juga. Ketika Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa tol langit ataupun misalnya Indonesia harus bebas blank spot, kita tidak bisa bicara Irian lah. Kita bicara Subang yang dekat saja lah ya. 1,5 jam dari ini ke ini. Nah, kita bicara itu saja sudah. Nah, dari situlah saya mulai membuat sebuah pemikiran di mana bahwa hari ini yang saya lihat juga tanggung jawab terhadap produk teknologi ini dari provider besar ini memang tidak
maksimal, tetap saja desa menjadi objek. Oke, oke. Misalnya beginilah, kalau misalnya ini sinyal sampai ke desa pun, orang desa itu hanya diberi pilihan, nih lo sinyal, Oke. setelah ini sinyal, lo beli. Oke. Yang kuota 50.000, yang 100.000. Kalau lo tidak punya itu, lo tidak punya duit. Oke. Lo tidak punya sinyal juga. Permasalahannya itu. Itu. Kemudian Galuh Pakuan datang ke sana ngasih solusinya apa? Nah, ngasih solusinya begini. Kalau saja orang desa dipaksa Oke. 100.000 aja satu rumah satu hari, lalu kemudian ada 2.000 rumah lah satu desa, berarti uang desa 200 juta per bulan dibawa ke kota. Ya. Ya. Kan persoalannya di sana. Setelah itu yang 200 juta dibawa ke kota dengan beli sinyal kuota ini, mereka juga tidak diberi apapun oleh orang yang provider ini. Mereka hanya diberi, silakan aja, lo mau bajret kek, lo mau jadi brengsek kek, lo Bodo mau jadi amat lah ya. pinter, lo bodo amat. Karena mereka emang bisnis murni. Ya? Mereka bisnis murni. Nah, dari sinilah kemudian saya mengatakan bahwa ini desa menjadi objek. Oke. Maka datanglah Galuh Pakuan untuk membuka ini. Ini di mana masalahnya? Saya berpikir bahwa ini harus milik desa. Provider ini harus milik desa, bukan lagi milik kita. Oke. Orang menertawakan bagaimana desa memiliki sebuah provider. Oke. Sehingga saya bilang bisa. Nah, karena tidak memang orang ya antara percaya dan tidak apa yang kita lakukan. Ya akhirnya saya mandiri. Saya cari sendiri bagaimana saya komunikasi dengan Baktikon Info. Akhirnya saya mendapatkan ini ada nih provider yang memang memiliki visi yang sama dengan Galuh. Ada peluang untuk kita ambil dibawa ke desa. Dibawa ke desa. Apa yang kita kasih ke desa? Ya kita kasih nih loh. Sekarang ini internet ini usahanya milik Anda. Gitu loh. Dari sekarang gini, dari 100.000 misalnya satu rumah, ini sekarang bisa satu rumah 40.000. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Itu 1 bulan itu no kuota. Bebas mereka. Unlimited. Mau download tiap hari dari pagi sampai pagi selama 1 bulan silakan Hanya aja. dengan Asal 40.000 kuotanya. itu? Hanya dengan Satu keluarga? 40.000. Ya. Dan yang 40.000 ini itu milik desa. Oke. Jadi masyarakat desa bisa bisa dengan mudah dia mengirit dari 200 juta sampai ke 80 juta. Iya. Ya kan? 80 juta. Lalu kemudian yang 80 juta ini masih milik desa. Nah itu yang kami Artinya tawarkan. warga ketika langganan dengan 40.000 itu uangnya kemana? Ke desa. Ya ke desa karena itu milik desa. Milik desa. Dan itu dibangun lagi. Iya, makanya dibangun dari situ yang 40.000 itu adalah milik badan usaha milik desa. Ya? Oke. Iya. Jadi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat juga. Oke. Nah ini yang dibuat. Lalu kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepada teknologi yang kita kasih. Nah, saya membuat sebuah ide yang kemudian ide ini disinergiskan dengan Kemeninfo. Maka dibuatlah pandu digital oleh kita. Oh yang ini ya? Yang ini pandu digital ini. Ngapain mereka? Pandu digital ini adalah mereka ini memandu bagaimana pemanfaatan digitalisasi desa. Sehingga teknologi yang sampai ke desa ini menjadi positif dan produktif. Oke. Berarti masyarakat ada edukasi. Ada edukasi. Sekarang ini bagaimana setelah misalnya ini infrastruktur kita buat, yang kita buat ini kan baru jalan tolnya kan, tol langitnya. Lalu di pinggir-pinggir tol ini ya jangan alang-alang lah, tong eri, tong jukut. Kalau misalnya eri itu babi yang ada. Tapi kita di situ tuh ada pom bensin, ada apa? Artinya ada lapak jawara, ada tempat kuliner dan segala macam di langit itu. Ya kan? Artinya di sana bisa dimanfaatin satu untuk produktivitas anak-anak mudanya, sementara untuk UKM ini bisa juga untuk promosi. Iya, betul. Sekarang ini tiap minggu ini kita terus pelatihan kepada masyarakat desa terkait misalnya membuat video kreatif, multimedia, IoT. Internet of Things-nya kita ajarin. Dan sekarang ini kita lagi buat. Apa? Sebuah demo plot. Kita punya sebuah demo plot tentang pembibitan yang dilakukan dengan
Internet of Things, dengan IoT. Ini sekarang lagi dibangun di Desa Sukahurip. Bahkan di Desa Sukahurip ini sekarang juga lagi dibangun ini untuk pekerjaan pandu digital ini. Bagaimana pandu digital ini memiliki pekerjaan 3 prioritas. Yang pertama prioritasnya tentang pendidikan. Iya. Yang kedua prioritas tentang usaha desa. Iya. Yang ketiga adalah tentang pariwisata. Jadi 3 ini yang kita buat. Oke. Nah, bagaimana tentang pendidikan ini? Hari ini saya lagi memasang TV pintar di Badan Musyawarah RW. Oke. Nah, ini sementara ini kita di Sukahurip ini. Lagi proses pembuatan instalasinya. Jadi, ketika TV pintar ini dibuat di sana, yang pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana kepala desa di dalam social distancing ini, dia tidak lagi memanggil warga. Iya. Dia cukup mengumpulkan warga di tiap tempat musyawarah, misalnya RT dan RW-nya, baru bisa komunikasi. Oke. Di situ bisa dilakukan pengumuman kepala desa. Juga di situ dilakukan bagaimana cara membuat kebutuhan-kebutuhan semacam KK, KTP, itu sudah bisa langsung di sana. Oke. Itu yang kita buat. Dan pengumuman-pengumuman lainnya. Di situ juga warga desa bisa lihat di Badan Musyawarah ini tentang penggunaan dana desa. Oke. Ini lagi dijalankan. Nah, lalu di sela-sela itu digunakan untuk pendidikan. Misalnya, kita kerjasama nih. Pandu digital ini kerjasama dengan sekolah. Sekolah SMP yang ada di sana, SD yang ada di sana. Lalu katakan, kita atur nih, kelas 1 jam segini, kelas 2 jam segini. Jadi mereka mengikuti itu. Ya kan, oh ini sekarang jam sekian, bagian kelas 2 SD. Oh, bagian kelas 1 SMP. Jadi mereka bisa belajar di situ. Ini baru Secara fondasi apa virtual. sudah berjalan? Ini lagi dijalankan. Sedang berproses? Iya, sedang berproses ini. Oke. Sedang berproses. Artinya gini, kalau kita ngelihat misalnya, perbandingan gini sederhana. Sebelum dan sesudah. Ketika sebelum itu mereka, misalnya kondisinya seperti ini, sesudah tentu ada harapan tadi, harapan-harapan ideal. Ada targetan nggak sampai pada titik harapan ideal? Manfaat dari adanya desa digital itu? Saya berpikir bahwa peradaban ini harus terjaga dan tertata. Walaupun memang pada akhirnya yang dijalankan oleh kita fasilitasnya ya kita minum ke waktu bapak zaman. Iya. Itu kalau fasilitasnya. Gitu loh. Oke. Tapi kan gini, internet itu kan kayak sisi mata uang ya, antara positif negatif. Betul. Oke, kalau positif kita sudah tuntas, tidak perlu lagi diperdebatkan. Tetapi kalau kemudian nanti dampaknya negatif, maaf kata bahwa hari ini itu anak-anak kita justru jauh lebih kreatif dan lebih pintar dibanding orang tuanya. Betul. Mereka bisa main game. Kadang-kadang game itu ada judi kalau nggak salah. Ada permainan judi di sana. Ada judi. Terus yang kedua triple X, web yang nggak pas buat mereka. Bagaimana untuk menjaga itu? Nah itulah makanya saya bilang bahwa sampai hari ini provider besar itu tidak bertanggung jawab terhadap teknologi tadi. Ya, makanya kami di desa ini membuat sebuah pandu digital ini. Yang kemudian ini untuk meminimalisir, bukan menghilangkan ya. Karena memang kejahatan dan kebaikan itu selalu Tuhan berikan kepada kita secara seimbang. Betul. Kalau baik semua emang nggak seru juga kan dunia. Harus ada yang jahatnya. Nah itu. Tapi paling tidak adalah ada bentuk pertanggungjawaban dari kita dengan pandu digital ini. Bagaimana mengarah kepada positif dan produktif. Jadi pandu digital ini tiap hari dia mobile? Ada, di setiap hari ada. Ini di desa ini berjalan terus semua. Dan sekarang ini lagi pelatihan. Sekarang lagi pelatihan virtual ini. Bung, kalau boleh tahu, taruhlah misalnya ini ada 5 desa kalau nggak salah ya? Iya, 6 desa. 6 desa di satu kecamatan Cijambe. Iya. Di Kecamatan Jambe dan Cisalak. Cuponegara. Oh, nambah 1 ya. Oke. Kalau misalnya penduduk satu desa itu 1.000 lah misalnya. Dari 1.000 ini, 1.000 kakak ini, ada berapa persen yang mereka sudah memanfaatkan? Masih dalam kita untuk di Cijambe ini kita dalam proses untuk 50 titik nih. 50 titik. 50 titik. Karena prinsip kami ini kan, prinsip Galuh ini kan gala-gara odengnya. Oke. Jadi kami itu berjalan dengan perlahan. Karena mandiri kita. Artinya kita menyiapkan fasilitas saja dulu? Iya. Belum pada wilayah sasaran berapa banyak orang yang menggunakan itu? Belum sampai kepada titik-titik yang tertentu. Tapi mudah-mudahan ini dalam 2 minggu ini sudah clear semua. Karena tenaga kita juga, hanya kita berbagi beban kan. Iya. Kita tidak menggunakan tenaga profesional. Kamu datang saya bayar. Tidak seperti itu.
Jadi dilatih dulu tenaganya, setelah bisa dia pasang. Yang namanya belajar itu, mereka kan tidak langsung tek connect bagus. Oke. Diawali lagi sampai dia mendapatkan benar-benar yang sangat ideal. Karena kami ini belajar semuanya. Dari mulai penyambungan fiber optiknya, dari penyambungan antara poin to poinnya, dari pemasangan, semuanya adalah belajar. Semuanya orang desa. Oke. Berarti orang desa yang diberdayakan. Semuanya orang desa yang diberdayakan dan diajarkan oleh kita. Nggak ada kita membawa orang profesional yang dari kota, nggak ada. Artinya ini benar-benar merubah pola hidup mereka Nah, ya? itu. Karena apa? Teknologi ini harus dirasakan dari mulai proses. Oke. Kalau mereka hanya menerima manfaatnya hasil saja, doangan lah ya. Kita kan, nggak pernah tahu lah ya. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak akan pernah terbiasa dengan teknologi itu. Berarti Bung pengen bilang bahwa adanya desa digital ini sangat bermanfaat? Iya, sangat bermanfaat lah. Sangat bermanfaat minimal. Oke. Misalnya begini. Kalau pada akhirnya desa digitalnya dibuat, maka desa akan menjadi subjek. Ya. Dari desa kawasan digital Prakarsa Galuh ini saya buat, lalu saya petakan nanti. Misalnya, di desa A dan di desa ini, semua desa ini berapa lahan sih yang kosong? Ya, ya. Potensi apa saja ya? Oh, di desa Sukahurip, di desa Bantarsari ini, yang kosong lahan ini sekitar misalnya 50 hektar. Kita petakan dengan kita boleh. Lalu setelah itu, apa yang cocok? Oh, ini cocoknya jagung. Oke. Oke. Setelah cocok jagung, oh di desa Cikadu ini kami tidak punya ini misalnya. Kami bisa produksinya untuk bikin pakan. Oh, oke. Dari sini dijual lah ke desa Cikadu. Masih dalam dibuatlah pakan di sana. Lah, setelah dipakan di situ, baru pindah kepada kawasan misalnya perikanan, peternakan. Nah, pakan ini langsung aja. Nah, dari kawasan peternakan dan perikanan ini baru dia telepon ke kota dengan menggunakan lapak jawaranya, ya kan? Dia katakan, nih saya ini punya ikan, lo mau nggak? Oke. Kalau lo mau, nih bayarannya segini per kilonya. Kalau nggak, saya jual di sini aja lah. Oke. Artinya desa punya posisi tawar dengan ini. Berarti Galuh Pakuan ini bicara hulu sampai hilir ya? Nah, bagaimana orang desa dari hulu sampai hilir ini merdeka? Iya. Dia tidak diatur lagi yang nanam orang desa, yang melihara orang desa. Kenapa yang ngatur harga orang kota? Orang kota, iya. Ini Tapi kan pertanyaan kan gini, Bung. Pertanyaan gini. Kuota udah aman, koneksi udah aman. Udah aman. Emang mereka udah punya handphone semua? Ya, begini. Jangan-jangan difasilitasi juga nih? Enggak. Begini. Mereka itu dipaksa untuk mendapatkan itu. Oke. Apalagi sekarang. Kebayang tidak dulu. Wilayah misalnya Sarada, wilayah Bantarsari lah. Di daerah Pasir Hilang itu. Itu selama Indonesia merdeka, itu kan belum ada sinyal. Lalu datanglah kebijakan baru bahwa sekarang belajar itu adalah virtual. Iya. Ya, kebayanglah kalau virtual seperti itu. Untuk anak sekolah SD, untuk ingin belajar virtual ini, dia harus jalan kaki 3-4 kilo misalnya. Itu di untuk desa, mendapatkan di sinyal. desa Bantarsari? Di desa Bantarsari, jangan salah. Berarti dia baru dapetin koneksi internet? Nah, Kemarin dari dong, situlah. Hah? Kemudian seluruh provider yang besar tidak ada yang berani membuat itu. Ya. Karena di samping kalau dia bikin tower gede, berapa hitung-hitungannya, kitabnya, undang-undangnya, rumusnya sama untung rugi. Oke. Ya kan? Akhirnya selama Indonesia merdeka ini. Lalu kemudian datanglah Semat Jawara ini. Ya. Prakarsa Galuh ini datanglah. Akhirnya apa? Pas 17 Agustus mereka bisa melakukan upacara bendera secara virtual. Instrukturnya Wamendesa. Wamendes datang di Bantarsari? Di Bantarsari dengan virtual. Artinya bahwa inilah kemerdekaan dari blank spot. Kemerdekaan sesungguhnya untuk warga Bantarsari itu ya. Kan pertanyaan gini, Bung. Banyak orang yang nanya, saya hanya mewakili aja sih sebenarnya. Artinya ketika internet adalah menjadi salah satu tanda bahwa hadirnya transparansi. Nah, pertanyaan saya sederhana. Duitnya dari mana? Nah, itulah masalahnya. Semua orang, bukan hanya saja Bung yang nanya itu. Saya hanya ingin katakan kepada mereka semua bahwa di zaman duit belum dicetak, pergerakan itu sudah ada.
Duit belum dicetak, pergerakan sudah ada. Pergerakan sudah ada. Nggak, ini lagi ngomongin halusinasi apa ya? Nah, tidak juga. Artinya begini. Ada kebiasaan yang berbeda antara yang dilakukan oleh Galuh Pakuan dengan orang yang pemilik modal. Kalau kita bicara bahwa pembangunan itu adalah melakukan dengan modal yang besar, maka orang lain sudah 100 kali lipat, kita baru jegat toge sudah dipentung habis. Oke. Maka saya berbalik berpikirnya, modal yang paling utama adalah modal sosial. Oke. Maka dibangunlah oleh sekarang gini, pembangunan infrastruktur internet di desa, kalau dengan menggunakan modal seperti itu, ADD dipakai yang 1,5 miliar ini nggak bakal selesai. Tapi bila mana Manggul tower berbagi beban, siapa yang punya besi, siapa yang punya kabel, siapa yang punya radio, kita jalan terus sama. Kita berbarengan berjalan semua. Ini terlalu, ini kayak ngebahas tentang Sapapet sama Manus gila. Entah siapa yang duluan itu. Artinya bahwa terpenting adalah pelajarannya adalah ada berbagi beban, gotong royong. Nah, sehingga program berbagi beban itu dimintalah oleh Pak Jokowi sebagai untuk menanggulangi pandemi. Ya. Ya kan? Ada 2 program Galuh yang pertama adalah berbagi beban, yang kedua adalah desa digital ini. Ya kan? Ya saya pikir siapapun orang tidak akan pernah rela. Emang provider besar mau rela? Misalnya ini apa? Desa-desa tumbuh provider, ya kan, untuk usahanya. Untuk usahanya. Kan gini, Bung. Selama ini kan baru 6 desa ya. Apa nggak diskriminasi ya? Nah, ini saya 2021 ini ingin selesai seluruh desa. Karena tinggal copy paste yang lain. Tapi alatnya, infrastrukturnya? Iya kan, saya bilang ini pabrik masih banyak. Oh iya benar. Sepanjang pabrik masih ada, ngapain kita harus takut ya? Nah, itu ditakutkan. Dari zaman jebot yang namanya Epi Silpiadi itu kadang-kadang nggak logis ya kalau ngomong. Tapi kadang-kadang emang kebuktian juga kan gitu. Makanya bodo amat dah mau dikata dukun kayak mau bagaimana, faktanya emang kayak gini. Oke, Bung, ngopi dulu dah. Ngopi lah. Kedua juga, Bung, ini yang memang kita harus bongkar juga. Taruhlah bahwa desa digital ini produk Galuh Pakuan. Pertanyaan kan saya kan sederhana akhirnya. Kemana pemerintah? Hari ini kan urusan masyarakat atau Bung? Hari ini kita sudah tripartit. Sudah tripartit sekarang ini. Siapa aja nih? Galuh Pakuan. Galuh Pakuan, Prakarsa Galuh ya. Okay. Prakarsa Galuh, terus Smart Connect dan Bakti Kominfo. 3 Bakti Kominfo. Iya. Kominfonya? Iya, Bakti itu adalah sebuah BLU, Badan Layanan Umum dari Kominfo, dari Kemeninfo. Smart Connect ini adalah pemilik Smart Connect pemilik bandwidth. Oke. Bakti Kominfo sebagai fasilitator dan Galuh Pakuan ini pemilik modal sosial. Pemerintah di mana? Ya? Pemerintah di mana? Ini 3 nggak disebut loh pemerintahnya. Pemerintah daerah nih, Pengkap ya? Iya. Pengkap ini masih belajar kali ya. Masih belajar. Jadi jangan gini loh, Bung. Jangan sampai kemudian ini ada negara dalam negara. Ini bahaya, ini makar ini. Enggak lah, saya melihat begini. Saya melihat ada kesungguhan dari Pak Bupati Subang juga ingin sekali, dan beliau percaya mungkin dengan apa yang dilakukan oleh kita. Ya kan? Untuk sementara ini ya mudah-mudahan ke depan juga ada sebuah kebijakan ya dari pemerintah daerah terkait digitalisasi desa ini. Yang dibutuhkan oleh kami itu adalah sebetulnya kebijakannya. Ya. Bagaimana kemudian desa ini mau berusaha dengan dibimbing oleh pemerintah daerahnya. Okay. Jadi jangan sampai ya sudah, lo mau enggak ya terserah, jangan seperti itu. Karena dana desa sendiri juga belum tentu langgeng ini. Ya. Ya kan? Mungkin masih Pak Jokowi besok lusa sudah selesai mau ngomong apa? Hilang lagi lah ya. Hilang lagi. Artinya gini, Bung pengen bilang bahwa justru jauh lebih bagus ketika misalnya Galuh Pakuan, Prakarsa Galuh Pakuan dengan pemerintah ini bekerja masing-masing. Akhirnya yang terjadi adalah 1 tambah 1 2. Bukan 1 tambah 1 1. Nggak bisa, kalau masing-masing nggak bisa. Kalau masing-masing nggak bisa? Nggak bisa, harus satu kesatuan. Satu kesatuan. Di mana yang harus menyatu antara pemerintah sama Galuh Pakuan untuk Galuh Pakuan itu sebagai mentor di lapangan, pemerintah sebagai kebijakan.
Lebih ke kebijakan. Kebijakan. Butuh kebijakan ini. Gimana butuhnya? Karena begini. Kebijakan apa yang dibutuhkan? Ya minimal ada petunjuk teknis di dalam penggunaan dana desa. Karena ini adalah menjadi usaha desa dong. Oh. Jadi artinya bukan pada titik digitalisasinya ya, Bukan. tapi lebih kepada mendorong petunjuk teknis. petunjuk teknis untuk bisa memanfaatkan lebih optimal Iya. lagi di itunya ya. internet. Kepala desa ini tidak was-was. Oke. Padahal pembangunan infrastruktur ini juga orang desa sebetulnya sudah paham, tapi tetap saja di dalam konotasi infrastruktur itu mereka berpikir gang, mereka ini kan, Iya, padahal gang tidak bisa di portal. Tapi kalau dia membangun infrastruktur di langit itu bisa di portal kan dengan. Nah ini masalahnya. Nah pemerintah ini perlu mempertegas ini. Bupati itu perlu mempertegas itu. Oke. Apalagi dengan instruksi presiden langsung. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Ini dibutuhkan petunjuk teknis. Ini sebetulnya kebutuhannya. Orang bilang dalam satu desa, sekurang-kurangnya ini 350 juta. Per apa itu? Per satu desa. Per satu desa per Bulan. bulan? Enggak, bukan perusahaannya. Oh, Membuat sebuah perusahaan Oke. sehingga ini bisa terlayani. Tapi saya pikir tidak. Kalau itu 350 desa ini, 350 juta ini juga belum tentu itu bisa ya. langgeng, ya kan? Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang penting desa ini memiliki itu. Oke. Bung, kalau kita pada bicara titik klimaks dari apa harapan dari hadirnya desa digital ini seperti apa sih? Saya ingin membuat sebuah Indonesia maju, ya kan, dengan cara desa maju. Membangun negara harus lewat desa dulu. Iya. Desanya dulu dimajukan. Iya, maka Indonesia akan Maka maju. Indonesia otomatis akan maju. Iya, orang banyaknya di desa kok. Masalah pengangguran bisa ke Ya, bukan hanya masalah pengangguran. ya benar, Bung. Ya. Pengangguran bisa dihabisi dari situ. Ya, bukan hanya masalah pengangguran, urbanisasi juga bisa dihilangkan kok. Pokoknya artinya kreatif. Iya, iyalah. Sekarang di desa ini, kalau misalnya sekarang para pandu ini berjalan baik dan kemudian masyarakat desanya bisa berkreativitas. Misalnya, ya kan, di desa ini bisa membuat sebuah vlog, bisa membuat video-video pendek. Oke. Ya, bisa dengan video kreatif lah. Ya, mengangkat potensi-potensi desanya. Ya kan, berjualan, ya kan, e-commerce-nya bisa berjalan. Selesai. Ya. Artinya bahwa kalau memang itu dimanfaatkan secara baik, secara optimal, desa tidak akan menghadapi masalah. Ya, saya katakan kepada kepala desa, kalau ini bisa berjalan dengan baik, 3 tahun ini bisa mengembalikan ADD kok. Tuntas masalah lah ya. Tuntas masalah, udah anggaran dana desa ini kan bikin masalah saja, kembalikan saja. Iya benar bikin masalah. Iya. Berapa banyak kepala desa masuk penjara Nah ya? itu, melinda aja, 3 tahun prosesnya. 3 tahun bisa lah ya. Bisa lah, bisa lebih dari itu kok. Desa. Mandiri desa ini. Dengan ada internet, desa bisa maju, bisa mandiri. Iya. Karena kan fasilitas, penggunaan fasilitas internet itulah. Kan sekarang udah dunia udah di sana kok. Iya, emang dunianya sekarang sudah digital. Iya. Mau gimana lagi kita Dan mau? digital adalah dunianya. Iya. Ya kalau buat saya sih sederhana aja loh bro. Apapun, ini kita sudah hampir tahu. Saya nggak ngitung juga berapa bulan atau berapa tahun nggak ketemu. Tetapi ternyata diam-diam ini yang namanya Bung Epi itu dia nggak mau kalah sama saya. Saya bikin tinta hijau itu 10 tahun yang lalu bro. Kita bicara gaib. Saya sumbang ininya. Nah, Internet kan itu maksud saya. Karena saya bermain gaib, dia ikut-ikutan main gaib. Kita khawatir kita itu dukun-dukun dari digital ini. Nah, itu. Artinya apapun ya inilah indahnya apapun seberapa lama kita nggak ketemu. Ketika kita sama-sama berkarya di bidangnya masing-masing aja kita bisa bertemu di satu titik yang sama Bung ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat di Subang dan mudah-mudahan juga tidak hanya Subang tetapi Dapil 9 ada Majalengka, ada Sumedang bisa digarap juga. Kalau bicara negara maju maka memang harus lebih majukan dulu desanya. Kalau desanya mundur ya jangan harap negara juga bisa maju karena memang ada permasalahan-permasalahan yang dibenahin. Oke bro, terima kasih sudah mantengin channel tintahijau.com. Kita
pantau terus. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita tunggu diskusi berikutnya di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.